makan dulu nak, biar sedikit. Kesehatanmu kasihan. Kita ada peningkatan, tapi kita kekurangan kejayaan. Bangkitlah Malaysia. Harimau Malaya wajib menang game ini. Kalian berharap Malaysia itu menang. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Ayo Malaysia, pakcik, makcik, aku dukung Malaysia. Media Malaysia mengatakan Malaysia sedia gegerkan bumi Indonesia di Piala AFF U19. Malaysia, saya sangat terbuka main sama Malaysia. Kapan lagi? Emang boleh semelet itu? Assalamualaikum final, Indonesia datang. Yes, alhamdulillah. Indonesia berhasil menang 1-0 atas Malaysia di babak semifinal. Gol tunggal Indonesia diciptakan oleh Alvarez Buffon yang juga dinobatkan sebagai Player of the Match dalam pertandingan ini. Skuad Malaysia bawah 19 tahun kita gagal ke final dalam kejuaraan ASEAN bawah 19 tahun. Perlawanan ni memang cukup hebat sekali di antara kedua-dua pasukan, tapi aku tak dapat nafikan yang pertahanan Indonesia memang cukup solid sekali. Penyerang-penyerang kita seolah-olah tiada idea apabila sampai di bahagian final third. Indonesia final. Betul. 2-3 Indo kalah. Jangan ya dek ya. Mau kalahin Indra Sapri di AFF U19. Jangan ya dek ya. Dan memanglah Harimau Malaya menyala. Walaupun Timnas Malaysia kecundang kepada Timnas Indonesia 1-0 dalam semifinal Piala AFF bawah 19 tahun. Setelah 10 tahun tidak pernah menang lawan Malaysia Under-19, akhirnya Indonesia berjaya menamatkan badi mereka malam tadi. Yes, alhamdulillah menang. Yes, alhamdulillah menang. Jai, sesuai harapan kita bisa menang. Kalau lawannya cuma Malaysia doang, di sana jalannya menuju bandara. Pakcik sekalian silahkan pulang. Segala usia bahkan ranking FIFA, Gig Indo sekarang di atas kalian. Mau sombong dulu sambil nyiapin diri, karena habis ini pasti deg-degan lagi. Makanlah sedikit, nanti sakit pakcik. Tapi apa-apa pun memang game yang menghiburkan dan tahniah kepada Timnas Indonesia. Bagi kawan-kawan jiran serumpun yang kecam Harimau Malaya disebabkan kekalahan ini, abang terima. Tapi jangan lupa berterima kasih kepada Man of the Match Garuda, iaitu tiang gol. Apa benda ni weh? Nyariin apaan sih bang? Ini nyariin pengamat sepak bola. Kemarin timnas dilatih STY, dia kok berisik banget gitu loh. Nah ini giliran timnas U16 sama U19 kok nggak nongol-nongol ya, adem-adem aja ya. Kemana sih dia? Bahwa Sinteyong cenderung fokus prioritas mengember fisik itu betul. Itu betul. Tapi apakah perkara sepak bola, perkara timnas, perkara elit sepak bola, perkara fisik? Gitu. Boleh memang kelihatannya selalu fisik yang ditampilkan, cuplikannya pun begitu latihannya. Makanya kalau mau boleh kita kritis. Kreativitas lini depan timnas Indonesia kurang. Kenapa? Ya karena Sinteyong hanya bisa menggeber fisik. Seperti yang selama ini dilihat. Fisik. Apakah karakter permainan Sinteyong sudah kelihatan? Apakah identitas permainan Sinteyong sudah kelihatan? Menurut saya nggak jelas. Dan saya sepakat dengan Indra Safri yang mengatakan kepada media bahwa gak masalah juga yang mencetak gol adalah center back, karena di timnas negara-negara lainnya juga ya gak harus juga striker yang mencetak gol. Betul sekali, apalagi di timnas level senior ya kan tidak selalu striker yang mencetak gol. Tapi kan yang kita kritisi adalah style of play dari timnas Indonesia U19. Alhamdulillahirabbil alamin ya, timnas kita Indonesia masuk final.
Just nak cakap aku cukup suka dengan progres Indonesia. Aku cukup suka. Entah kenapa. Sebab ini adalah bukti. Halo Sobat Garuda, saya Welber. Saya mau ucapkan kalian datang di final sama kita, oke? Ayo kita juara. Oke, jadi timnas Indonesia U19 kita berhasil masuk ke final Piala AFF U19 setelah mengalahkan Malaysia dengan skor tipis aja 0-1. Akhirnya Upin Ipin balik kandang bolo. Wes arep ngomong apa meneh wes iki aku seneng sak pole iki bolo. Ora ketemu mau ya rada deg-degan sithik. Wis kare ngadepi Thailand bolo. So game malam tadi kita boleh nampak yang Indonesia menyerang bertubi-tubi tapi Malaysia bertahan dengan sangat baik. Kalau aku nak compare dengan defending tim-tim senior ataupun tim-tim under 23, aku boleh kata tim Malaysia under 19 ni lebih baik. Tak selalu sangatlah long ball, tak merepek sangat. Defending pun dia punya positioning semua cantik. Sebab itulah half time skor berakhir dengan 0-0. Tapi Indonesia under 19 ni siut betul lah. Aku tak tahu pula dia bawa legend-legend dalam bola sepak. Figo ada, Kaka ada, dan last kali diorang punya goal scorer Buffon. Buffon tak main keeper dah. Buffon yang gol. Tapi gol tu kelang kabut jugalah. Defend cuba nak keluarkan bola-bola ayam. Kena keeper, bola terkeluar balik. Dah lah, kena kaki keeper, masuk balik dalam gol. Maka Indonesia leading 1-0. Lepas dah terkono 1-0, boleh nampak yang Malaysia ni dah mula desperate. Dah mula untuk mencarikan gol. Tapi Indonesia bertahan dengan baik sampai ke hujung whistle. Agak lambat juga whistle tu ditiup. Dan akhirnya Indonesia lah yang layak ke final. Maka impian Malaysia untuk mengekalkan status juara under 19 berakhir di sini. Dan Malaysia akan berjumpa dengan Australia. Indonesia akan berjumpa dengan Thailand. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya kepada Indonesia. Moga boleh menang lawan dengan Thailand. Fans dan media Vietnam dipastikan kejang-kejang usai menonton semifinal ASEAN Cup U19 yang mempertemukan Indonesia kontra Malaysia. Ya gimana gak kejang-kejang sob? Pasalnya media dan fans Vietnam ini seakan kompak menjagokan Malaysia akan bisa mengalahkan Indonesia dan lolos ke partai final. Tapi apesnya, tim yang mereka dukung dengan alasan adalah sebagai juara bertahan sekaligus menilai permainan timnas U19 dirasa biasa saja, pada akhirnya malah kalah dengan skor akhir 1-0. Dan gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Buffon yang walaupun alami cedera kepala ringan dan harus diperban, pada akhirnya tetap bisa berkontribusi lewat 1 gol pentingnya di babak kedua. Dan jelas kemenangan timnas atas Malaysia selain membuat gengsi Indonesia menjadi naik, juga akan membuat Indonesia berpeluang jadi juara jika bisa mengalahkan Thailand di partai final. Dan untuk fans dan media Nguyen, maaf Indonesia membuat kalian kembali terluka. Apa pendapatmu? Silahkan berkomentar. Ibunda pemain Filipina kagum dengan Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF U19. Ya, pertandingan antara Indonesia versus Filipina di Gelora Bung Tomo dihadiri oleh keluarga para pemain timnas Filipina. Salah satunya adalah Gina, ibunda dari pemain Filipina Sebastian Lizares. Katanya dia memiliki kesan yang baik dari pengalaman pertama nonton pertandingan di Indonesia. Ibunda pemain Filipina berkata, persiapan tuan rumah sangat bagus. Saya merasa aman. Saya melihat ada keseriusan dari tuan rumah, ujarnya. Gina tak sendirian, ia datang bersama rombongan orang tua atau pendamping para pemain Filipina U19 yang lain. Mereka juga merasa senang berada di Indonesia. Terutama saya apresiasi semua catatan sejarah tentang tim nasional U19. Ya mudah-mudahan saja ya apa yang menjadi informasi tadi, bahwasanya kita baru pernah draw 4 kali dan kalah 2 kali. Dan tentu itu menjadi evaluasi untuk kita, dan yang penting seperti yang saya sampaikan kemarin, tim nasional U19 ini dipersiapkan untuk kualifikasi AFC dan Piala Asia nanti di Februari. Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor tipis 1-0 saja guys. Gol dicetak oleh Buffon di menit ke-78 guys. Dan di final, King Indo siap adu mekanik melawan Raja ASEAN yaitu Thailand guys. Ini akan jadi pembuktian siapa yang akan menjadi Raja ASEAN di U19 guys. Dan di sini kita melihat ya strategi Coach Indra sudah
biasa kita melihat ya, strategi monoton, dan kita bisa melihat dari sisi pemain kita itu diobok-obok oleh Malaysia. Tidak apa-apa, orientasi Coach Indra yaitu menang guys. Permainan cantik ya, nanti saja dulu lah ya. Kita juga akan melihat bagaimana di final nanti, apakah ada perubahan atau strategi monoton seperti ini yang akan kita tonton. Kalau menurut kalian prediksi lawan Thailand berapa guys? Coba komen di bawah. Timnas Garuda kita Indonesia Under 19 akhirnya masuk final dan akan melawan Thailand ya guys ya. Kepastian Indonesia masuk final itu setelah kita berhasil mengalahkan tetangga kita Malaysia dengan skor tipis 1-0. Di mana gol semata wayang Indonesia tuh dicetak sama Gianluigi Buffon. Kok Buffon sih? Ini Buffonnya Italia kah? Walah, bukan Gianluigi Buffon tapi Alvarez Buffon abangku. Aku perhatikan ini kok ada beberapa nama pemain Serie A ya di timnas kita. Ada Kakak, ada Buffon, terus ada siapa lagi guys? Kayaknya Totti Rossi itu kayaknya bakal jadi pemain timnas kita deh. Kita aminkan aja dulu ya guys ya. Karena nanti finalnya di Surabaya. Kira-kira aku bakal nonton nggak ya? Kira-kira menurut kalian enaknya nonton langsung di stadion atau nonton di TV aja guys? Coba tulis di kolom komentar ya bangku ya. Ya udah segitu dulu guys ya, aku nggak bisa bicara banyak soal pertandingan ini karena aku nggak nonton, karena aku malam mingguan sama keluarga. Ya udah segitu dulu, seperti biasa share, like dan komen semuanya ya bosku ya. Salam olahraga. Ruang yang tak banyak diberikan oleh pertahanan Indonesia menyukarkan kita untuk melepaskan rembatan. Tapi kita ada banyak peluang daripada sepakan penjuru dan bola-bola set piece. Masih juga kita gagal untuk convert kepada jaringan. Indonesia ambil kesempatan serangan demi serangan, percubaan demi percubaan. Dan akhirnya gol pertama berhasil dan itulah gol kemenangan buat Indonesia bawah 19 tahun. Tahniah, Indonesia ke final akan bertemu dengan pasukan Thailand. Untuk skuad Malaysia bawah 19 tahun kita, teruskan perjuangan anda. Abang bangga dengan prestasi dan semangat yang ditunjukkan oleh pemain muda Harimau Melaya. Bukan senang untuk satu tim muda yang kurang pengalaman bermain ke peringkat kebangsaan. Lebih-lebih lagi menentang pihak lawan yang kuat kat rumah diorang. Apa yang kita nampak ialah pemain muda yang berani bermain bermati-matian membawa lencana ini di dada. Semalam memang game yang sengit di mana dua pasukan pun main dengan baik. Tempo permainan Harimau Melaya terutamanya di separuh masa pertama memang laju dan kita ada peluang menjaringkan gol. Cuma finishing kurang sedikit. Masuk separuh masa kedua pula timnas Indonesia main dengan lebih compact dan defensif serta mementingkan counter attack. Pemain Harimau Melaya nampak letih selepas minit ke-70 dan dari situlah kita membuat kesilapan dan bolos satu gol.